Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Kristus menjadi pengharapan untuk kita semua orang yang percaya kepadanya. Mari dengan ucapan syukur dan bersukacita kita merayakan kebangkitan Kristus dan katakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita meresponi panggilan Tuhan dalam ibadah. Kita tundukkan hati pikiran kita. Kita masuk saat teduh. Ibadah hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah di atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Dalam Roma 6 ayat 9-10 dikatakan di sana, haleluya, Kristus telah bangkit dari kematian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur, merayakan akan kebangkitan Kristus yang menang atas maut. Rayakan Yesus rakyat. Rayakan Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Penebus telah bangkit. Yesus menang atas maut. Namanya, pujilah Tuhan.
Raja segala raja, penebus telah bangkit. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus telah terbaring mati, tak berdaya. Bangkitlah, bangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera. Maut dan kubur tak berkuasa atasnya. Hina manusia dikalahkannya. Namanya pujilah Tuhan Yesus, hiduplah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasa maut lenyaplah, tak bersenang. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasa maut lenyaplah, tak bersenang. Setelah bangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera. Maut dan kubur tak berkuasa atasnya. Musuhnya manusia dikalahkannya. Namanya pujilah, nama Yesus hiduplah. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa Allah tidak berkenan akan dosa. Di kesempatan yang indah ini, kita diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kita sudah sadari maupun yang belum kita sadari. Mari di kesempatan yang indah ini, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa pelanggaran kita. Untuk mempersiapkan diri kita, mari bersama-sama kita nyanyikan. Karena salib-Mu, karena melalui salib Kristus, kita boleh memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus dalam segalanya. Katakan bersama-sama, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus dalam segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita tundukkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu, kita buka hati kita. Lembutkanlah hati setiap kita untuk boleh mengaku segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu meminta ampun atas dosa yang kami lakukan. Ketika Engkau datang kepada kami, namun kami tidak mendengar Engkau. Ketika Engkau memanggil kami, tetapi kami tidak mengikuti Engkau. Engkau memberi perintah, tetapi kami tidak mentaatinya. Ketika Engkau memberkati kami, tetapi kami tidak mengucap syukur, ya Tuhan. Ketika Engkau menerima kami, tetapi kami tidak menerima saudara-saudara kami. Ketika Engkau mengampuni kami, tetapi kami tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ketika Engkau mengasihi kami, ya Tuhan, tetapi kami tidak mengasihi saudara-saudara kami. Ketika Engkau menyamakan diri dengan orang-orang buangan, orang yang lemah, orang yang miskin, tetapi kami tidak pernah untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ketika Engkau menderita dan mati bagi kami semua, tetapi kami tidak menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Ampunilah kami dan tolonglah kami, ya Tuhan. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami meminta belas kasihan-Nya daripada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam kitab Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Yesus Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk mengarahkan kehidupan kita untuk lebih baik lagi menjalani kehidupan di hadapan Tuhan. Yang terambil dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai bersama. Ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di kesempatan yang indah ini kita diberi kesempatan untuk mendengar taburan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Harapanku.
percaya, ku andalamu. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara Jemaat GKT Betani, dimanapun Anda berada. Salam dalam damai sejahtera Kristus. Saya harap kita semua sehat dan tetap hidup dalam pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, dari mimbar ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 bagi Gereja Kristus Tuhan Betani. Kiranya di usia ke-40 ini saudara gereja semakin bertumbuh menjadi dewasa, berkembang, dan mempunyai jemaat yang misioner, setia, dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan pagi ini boleh berada di tengah-tengah saudara dan melayani saudara. Sebelum kita membuka firman Tuhan, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari saudara. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami boleh beribadah di hari Paskah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan kami mempunyai Allah yang rela turun menjadi manusia, mati di kayu salib menebus kami, dikubur dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kami mempercayai Allah yang hidup, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mau mendengar firman-Mu. Namun sebelumnya kami bersyukur pula untuk gereja GKT Betani yang berusia ke-40. Kami akui Tuhan perjalanan yang panjang ini dimungkinkan hanya karena kasih setia Tuhan. Teruslah Engkau memakai rumah-Mu ini menjadi tempat ibadah di mana jemaat-Mu menyembah Engkau. Bentuk kami sekalian Tuhan jemaat gereja ini untuk boleh menjadi jemaat yang setia, yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak, ketika kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa agar Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Bapak, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Markus ke-16 ayat yang ke-6. Markus ke-16 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara, bagian yang kedua terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati, melakukannya dalam kehidupan ini. Saudara, kecelakaan di pertambangan emas San Jose, Copiano, Chili 2010, boleh dibilang saudara ini merupakan satu keajaiban dunia. Coba saudara bayangkan, 33 pekerja tambang terperangkap dalam tanah longsor dan mereka terkurung 700 meter di bawah tanah. Tanah dan batu-batuan besar yang menutupi jalan keluar lorong pertambangan itu sangat-sangat syarat. Begitu beratnya, terlalu besar. Saudara, kira-kira sampai berapa lama para korban yang terperangkap itu dapat bertahan hidup, saudara? 3 hari kah?
7 harikah? Saudara, pada hari ke-14 tim evakuasi telah berhenti untuk menyelamatkan korban-korban yang ada di bawah itu. Dan orang banyak meragukan pada hari yang ke-14 masa mungkin masih ada orang yang masih hidup. Tetapi yang luar biasa saudara, Menteri Pertambangan Chili tetap bersikeras untuk melakukan evakuasi dan mengebor bukit batu pertambangan itu. Ia berharap masih ada orang yang hidup. Saudara, bila sebulan kemudian ternyata tim evakuasi itu tidak juga bisa menembus batu-batuan yang besar itu, apakah saudara masih bisa berharap bahwa masih ada korban yang hidup? Saudara, saya ingin berkata pada akhirnya seluruh evakuasi itu rampung dilakukan. Batu besar itu terbongkar, saudara. Dinding bukit batu itu bisa ditembus, saudara. Pada hari keberapa? Ke-69, saudara. Lalu adakah korban yang masih hidup? Kalaupun ada, berapa banyak, saudara? Saudara, sungguh amazing. Ternyata seluruh korban yang berjumlah 33 orang itu semuanya masih hidup. Wow. Saudara, mengapa pada akhirnya semua bisa selamat, saudara? Tentu saja ada banyak faktor penyebabnya. Tetapi salah satu faktor yang penting yang terjadi pada diri korban adalah mereka terus berharap karena mereka memiliki satu pengharapan bahwa satu kali kelak tim penyelamat itu akan menembus dinding batu yang tebal itu dan menyelamatkan mereka. Mereka mempunyai pengharapan yang membuat selama 69 hari itu mereka bertahan di dalam kelaparan, di dalam kehausan yang luar biasa. Terkadang mereka hanya makan satu hari satu sendok, saudara. Satu hari satu sendok. Begitu minimnya karena ada persediaan makanan yang tersisa di dalam tempat mereka terperangkap. Saudara, itulah kuasa sebuah pengharapan. Saudara, pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam keadaan sulit apapun, penderitaan yang berat apapun. Saudara, pengharapan dapat membuat orang berjuang untuk tidur jauh malam dan bangun pagi hari karena mempunyai harapan bahwa hari esok akan jauh lebih baik. Saudara, pengharapan dapat membuat orang berjuang untuk tetap hidup walaupun dokter-dokter mengatakan tidak ada harapan. Saudara, pengharapan dapat membuat orang mampu menanggung perpisahan dengan orang yang dikasihinya karena ia tahu bahwa satu kali kelak ia akan bertemu dengan orang yang dikasihi itu di dalam kekekalan. Saudara, selama pengharapan masih dimiliki oleh seseorang, selama itu ia ibarat sebuah lampu yang masih terhubung dengan aliran listrik, dia tetap menyala. Saudara, pengharapan merupakan kekuatan yang tak pernah habis, sumber energi yang tak pernah habis. Pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang terjadi ketika seorang kehilangan harapan? Keberaniannya untuk menghadapi persoalan hidup surut, saudara. Keyakinannya bahwa hari esok akan jadi jauh lebih baik memudar. Hidup orang itu akan terus dihantui dengan perasaan kecemasan, kekhawatiran, takut, dan tidak semangat. Dan pada akhirnya dia akan putus asa, saudara. Hidupnya akan hancur tanpa harapan. Saudara, kita semua mengalami keadaan yang sulit di bawah bayang-bayang pandemi yang berkepanjangan ini. Tetapi seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, saudara, akan dapat kita tanggung asal kita masih punya pengharapan. Karena itu, saudara, yang terutama harus kita upayakan adalah memelihara pengharapan di dalam diri kita. Memelihara pengharapan di dalam diri kita. Saudara, kita bisa hidup beberapa tahun tanpa tabungan. Kita bisa hidup beberapa bulan tanpa penghasilan. Kita bisa hidup beberapa hari tanpa makan. Tetapi bila kita hidup tanpa harapan, ketika itu pula, saudara, sebetulnya kita sudah tidak menjadi manusia yang hidup lagi. Saudara-saudara, karena itu kita membutuhkan pengharapan hari ini, saat ini juga, sekarang ini juga, saudara. Munculkan pengharapan itu dalam dirimu dan diriku. Kalau tidak, kita akan hancur, saudara. Saudara, namun bukan pengharapan yang dibangun atas kekuatan manusia, harta kekayaan, atau pemikiran yang positif bahwa ekonomi dunia akan jauh lebih baik dan akan mempengaruhi kebaikan pula di dalam ekonomi kita. Bukan, saudara. Tapi pengharapan yang dibangun atas di dasar iman, saudara.
pengharapan yang dibangun atas dasar iman. Untuk itu kita perlu mengerti, saudara, apa yang dimaksud dengan iman dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi. Yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti dasar pengharapan itu adalah iman, saudara. Ibarat pelita, saudara, pengharapan adalah nyala api di sumbunya. Iman adalah minyak yang membuat sumbu itu terus bernyala. Tanpa minyak, saudara, tidak ada cahaya api yang akan bertahan lama. Saudara, pada waktu Alkitab berbicara tentang iman, jelas berkaitan dengan Tuhan, bukan dengan manusia, bukan dengan kekayaan, bukan dengan prestasi, investasi, atau popularitas. Bukan, saudara. Pengharapan ada dan terus ada karena iman. Tapi bagaimana iman itu bisa timbul, saudara? Saudara, yang pertama, iman timbul dari pengenalan kita akan Tuhan. Seseorang bisa beriman kepada Tuhan apabila dia mengenal Tuhan, saudara. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, sumber utama seseorang mengenal Tuhan, siapakah Tuhan itu, apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, apa sangkut pautnya dengan dirinya, adalah firman Tuhan atau Alkitab. Itulah sumber utama kita mengenal Tuhan. Saudara, dari pengenalan ini tumbuhlah iman, saudara. Saudara, dalam masa pandemi yang membuat banyak orang mengalami kesulitan dari berbagai bidang kehidupan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami stres, frustrasi dalam kehidupan mereka. Mereka khawatir, mereka cemas, mereka kehilangan pengharapan. Saudara, sayang sekali dalam waktu yang seperti ini, mereka malah meninggalkan pembacaan Alkitab yang sering mereka lakukan dahulu. Dan mereka juga jarang mengikuti kebaktian. Akibatnya apa, saudara? Pengenalan mereka akan Tuhan itu stagnan, bahkan menurun. Saudara, itulah yang mempengaruhi pertumbuhan iman mereka. Ketika iman mereka tidak bertumbuh, pengharapan mereka pun menyusut, saudara. Saudara, karena itu jangan jauhi persekutuan dan tempat ibadah. Jangan jauhi, saudara. Dan teruslah membaca firman Tuhan, agar iman kita bertumbuh, pengharapan kita menyala. Yang kedua, saudara, iman yang timbul itu akan bertumbuh setelah kita mengenal Tuhan, kita percaya dan mempercayai hidup kita kepada Tuhan yang telah kita kenal itu, saudara. Saudara, iman itu bukan hanya tentang pengetahuan tentang Tuhan. Jika hanya berhenti sampai di situ, iman itu cuma merupakan pengetahuan, knowledge di kepala kita. Iman yang sekedar tahu tidak akan bertumbuh dan tidak akan membangun pengharapan, saudara. Kecuali setelah kita mengenal Tuhan, kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah pencipta. Allah menciptakan alam semesta termasuk dunia dan segala isinya. Dan juga manusia di dalamnya, saudara. Allah menciptakan semuanya hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, maka semuanya jadi. Saudara, ini menunjukkan betapa luar biasanya Allah itu. Namun yang lebih luar biasa, saudara, setelah Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya, Ia memelihara dunia ini, tidak meninggalkannya. Ia menjaganya, Ia mengaturnya, Ia memelihara dengan kuasanya, saudara. Di tangannya lah seluruh hidup keberadaan ciptaan itu bergantung, saudara. Awal dan akhir dari hidup ciptaan mutlak berada di dalam kedaulatan Dia. Bahkan Yesus berkata, burung-burung pipit yang kecil pun dipelihara oleh Bapa di surga. Saudara, setelah kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, apakah kita menjadi percaya kepada Tuhan? Ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup, pemahaman ini seharusnya membuat orang percaya merasa tenang. Karena kita tahu bahwa hidup kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Sang Pencipta kita. Lagi pula hidup dan mati kita bergantung kepada Tuhan,
Allah yang memelihara kita, bukan pada yang lain. Saudara, mari kita lihat lagi. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah tidak hanya ditunjukkan pada waktu Ia menciptakan dunia dan segala isinya, tetapi juga pada saat Ia mengendalikan alam semesta ini. Saudara, dengan kuasanya Ia membelah lautan, menghentikan angin ribut. Dengan kuasanya Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dengan kuasanya Ia melakukan hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia, tetapi mungkin dengan kuasa Tuhan, Tuhan melakukannya. Rencananya tidak pernah gagal, saudara. Ia adalah Allah yang kekuasaannya tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan. Ia tetap ada saat raja-raja, presiden yang terkenal mengakhiri kuasanya dan meninggal dunia. Allah tetap ada, saudara. Allah akan ada selama-lamanya. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Setelah kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, apakah kita percaya kepada Dia? Ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup, pemahaman ini seharusnya membuat kita tetap beriman kepada Tuhan. Tidak takut kepada hari esok, karena kita tahu kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan yang maha kuasa. Saudara, percayalah, tak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangannya. Tak satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Sekalipun pertolongan Tuhan tampak tertunda, tapi genggaman kuasa Tuhan tak pernah melepaskan engkau dan saya. Saudara, percayalah. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha pengasih. Semua hal yang luar biasa pada diri Allah menjadi jauh lebih berarti bagi kita ketika kita memahami apa yang Alkitab katakan, bahwa Allah adalah kasih. Saudara, Ia bukan Allah yang jahat, semena-mena, diktator, keras, dan kejam. Dan tidak peduli dengan kesulitan anak-anaknya. Bukan seperti itu, saudara. Sebaliknya, Ia adalah Allah dari segala makhluk dan Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Saudara, kasih Allah sesuatu yang menyatu dalam diri Allah. Allah adalah kasih. Ia tidak bisa dipisahkan dari kasih, karena kasih itu menjadi bagian yang menyatu dalam diri Allah. Saudara, kasih Allah tak bersyarat, tak terpahami, dan kekal. Walaupun terkadang Dia harus mendisiplin anak-anaknya dan menghukum anak-anaknya, tapi semua itu dilakukan karena kasih-Nya kepada kita, anak-anaknya. Saudara, Dia selalu peduli pada kita dan menginginkan yang terbaik terjadi pada kita, saudara. Kasih yang terbesar Allah telah didemonstrasikan kepada kita ketika Ia mengirim anak tunggalnya untuk menebus kita yang jatuh di dalam dosa dengan kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, setelah kita memahami apa yang Alkitab katakan, bahwa Allah adalah kasih, apa maknanya bagi saudara di tengah-tengah kesulitan hidup belakangan ini? Masihkah kita meragukan masa depan kita? Saudara, walaupun mungkin saat ini kita sedang kesulitan ekonomi dan mungkin kesehatan kita terganggu, tapi jangan ragukan kasih Allah. Walaupun mungkin Ia belum bertindak menolong kita, tapi Ia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bila anak tunggalnya saja diberikan bagi saudara dan saya, adakah lagi sesuatu yang ditahan-tahan bagi engkau dan saya? Saudara, bodohlah kita kalau kita tidak mempercayai Tuhan yang telah mengorbankan anaknya bagi engkau dan saya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Saudara, kita tahu dari Alkitab bahwa Yesus Sang Penebus kita telah mati di kayu salib demi kasih-Nya kepada kita. Demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa, Ia rela menjadi manusia dan mewakili kita untuk menerima hukuman dosa, yaitu kematian yang mengerikan yang ditanggungnya di atas kayu salib. Saudara, tapi apa gunanya punya juru selamat yang mengasihi bila Ia tetap mati dan tertinggal di dalam kubur? Bisa apa Dia untuk menolong kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang sekarang ini begitu beratnya? Paling-paling kita hanya bisa mengenang Dia sebagai orang baik yang menyayangi kita. Tapi Ia tidak bisa untuk menjadi penolong di dalam kesesakan, di dalam kesulitan hidup yang kita alami seperti belakangan ini, saudara.
Tetapi saudara, Alkitab tidak berhenti hanya sampai kisah kematian Yesus. Alkitab mengisahkan pada hari yang ketiga setelah Yesus dikubur, pagi-pagi benar beberapa wanita datang ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus. Saudara, mereka datang dengan persoalan dan kebingungan. Siapakah yang akan menggulingkan batu kubur itu dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka sampai di kubur itu, ternyata batu itu sudah terguling, saudara. Dan ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka terheran karena mayat Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Saudara, saat mereka di dalam keadaan kebingungan, seorang malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus hidup kembali dan kurang lebih 10 kali banyaknya memunculkan diri kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, Yesus berbicara kepada mereka. Yesus juga berbicara kepada orang banyak. Mereka jadi saksi mata bahwa Ia yang telah mati itu hidup kembali. Sampai Ia naik ke surga dan memerintah dunia dari sana, saudara. Ia tetap Allah yang hidup. Ia tetap Allah yang hidup. Dia tetap Allah yang hidup. Saudara, setelah memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus Allah kita adalah Allah yang hidup, apa maknanya bagi saudara ketika saudara mengalami kesulitan-kesulitan hidup seperti yang terjadi pada diri saudara dan saya belakangan ini? Saudara, apakah kita bisa percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Allah yang hidup itu? Saudara, Allah yang hidup berarti Allah yang mampu mengerti dan merasakan perasaan kita, dan sekaligus mencari jalan keluar bagi kesulitan kita. Bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ini menjadi titik balik daripada pengharapan kita. Iman kita akan bertumbuh dan semakin kokoh. Pengharapan kita akan terus bernyala, saudara. Tidak akan kita bisa diruntuhkan oleh persoalan, ditumbangkan oleh persoalan. Karena kita tahu kita disertai oleh Allah yang hidup, saudara. Yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Tapi Dia kembali hidup. Itu berarti Dia mampu menjaga dan memelihara kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Allah yang hidup menjadi benteng perlindungan kita. Dia menjadi gembala yang menjaga hidup domba-dombanya. Engkau dan saya. Kita perlu membuat pengetahuan kita tentang Allah itu. Bukan hanya sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar doktrin, tapi kita percayai pengenalan akan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita untuk beriman, sehingga pengharapan kita berkobar-kobar kembali dalam hidup kita karena kita percaya pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara bertanya, "Pak Pendeta, saya mau percaya Tuhan dan mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Tetapi saya selalu gagal. Saya punya problem kecemasan, saya punya problem kekhawatiran. Saya tidak bisa menyerahkan kepada Allah begitu saja. Saya ingin selalu memegang peranan penting. Tapi semakin saya memegang peranan penting dalam hidup saya, semakin cemas hidup saya. Gimana caranya, Pak, agar saya bisa mempercayakan hidup saya kepada Tuhan?" Saudara, ini pertanyaan yang baik. Mari kita baca Mazmur 42 ayat yang kelima, saudara. Saudara, sebelum kita membacanya, saya ingin menjelaskan dahulu apa Mazmur ini. Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh seorang anak dari Bani Korah. Saat itu ia dan bangsa Israel sedang berada di dalam masa pembuangan di kerajaan Babilonia. Saat keadaan mereka terpuruk, perasaan mereka putus asa dan merasa ditinggalkan oleh Allah, saudara. Pemazmur ini menuliskan mazmurnya untuk bangkit dengan kepercayaan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saudara, apa yang dia tulis? Dia menulis pada ayat yang kelima, "Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana," artinya resah, frustrasi, "bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan." Saudara-saudara, apa maksud perkataan ini?
Saudara, rupanya pemazmur ingin mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah dahulu, sebelum bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babel. Pada waktu itu, saudara, mereka sering mengadakan perayaan atau kebaktian di bait Allah di Yerusalem. Sebagai salah satu penyanyi dari Bani Korah, ia memimpin umat Israel berjalan ke rumah Tuhan. Dalam kepadatan umat yang berduyun-duyun datang untuk menyembah Allah, ia berjalan mendahului mereka dengan nyanyian sorak-sorai dan pujian syukur, melangkah untuk bertemu dan menyembah dengan Allah. Saudara-saudara, di sana Allah telah menanti mereka. Allah seperti apa yang menanti mereka itu? Seperti seorang bapa yang menanti kedatangan anak-anaknya pulang. Kehadiran dan penerimaan Allah mendatangkan sukacita yang besar bagi umatnya. Mereka mengenal Allah, bukan Allah yang dingin, bukan Allah yang cuek, bukan Allah yang tidak peduli pada kesulitan umatnya. Allah yang mereka kenal adalah Allah yang hangat, Allah yang ingin bersekutu dengan anaknya, Allah yang selalu manis bersama dengan anak-anaknya. Inilah yang hendak diingat oleh sang pemazmur, dan juga untuk mengingatkan bangsa Israel yang mulai kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Dengan kata lain, pemazmur mempunyai satu resep bagaimana dia bisa berserah kepada Allah dan mengajak bangsanya berserah kepada Allah, mempercayakan hidupnya kepada Allah, yaitu dengan cara mengenang saat-saat manis bersama dengan Allah. Saudara, mengenang saat-saat manis bersama dengan Allah penting bagi pemazmur, penting bagi Israel, dan juga penting bagi kita, saudara. Khususnya saat jiwa kita gundah gulana dan meragukan kasih Allah. Saudara, kenangan ini memaksa kita untuk melihat album foto kenangan kita dengan Allah. Saudara, ada banyak momen-momen yang indah yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Saat-saat di mana kita merasa kagum pada kepribadiannya, kasihnya, kuasanya, kebaikannya. Tak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya, saudara. Nah, kenangan manis yang indah inilah yang menjadi starting step, saudara, untuk mengembalikan iman kita kepadanya dan kepercayaan kita kepadanya, sehingga harapan kita kembali muncul dan bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara, setiap kita pasti mempunyai album foto kenangan bersama dengan Allah, bukan? Begitu juga dengan saya. Saudara, setelah 40 tahun saya bergaul dengan Allah, album foto kenangan saya begitu banyaknya. Banyak momen-momen yang indah bersama dengan Allah yang saya lalui. Tetapi apapun momennya, saudara, pesannya cuma satu, saudara. Allah itu baik dan sungguh-sungguh baik. Ia mengasihi saya. Saudara, kalau saya membuka album foto kenangan saya bersama dengan Allah, saya melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini, saudara, foto saya saat remaja, kelas 1 SMA. Di kelas ini saya mengalami goncangan hidup yang luar biasa besarnya. Saya masuk ke sekolah Kristen, padahal SD, SMP saya sekolah negeri, dan saya bukan orang Kristen, saya masuk ke sekolah Kristen. Benar-benar adjustment yang sulit buat saya. Saya tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan saya dan juga dengan cara belajar di sana. Ketika catur bulan pertama saya menerima rapot, saudara, rapot saya merahnya 14. Hanya 2 yang biru, menggambar dan olahraga. Saudara, saya dibentak-bentak kepala sekolah dan berkata, keluar kamu tidak akan naik. Saudara, ada pendeta BP di sana mengkonseling saya, saudara. Dan dia mencapai kesimpulan, Benny, keluar saja, kamu tidak akan naik. Saudara, saya keluar dari sekolah itu. Saya tidak mau sekolah lagi. Lalu jadi apa saya? Setiap malam saya pergi bergadang, lalu pulang pagi hari. Inilah tampang saya, saudara. Hidup di dalam kegelapan dan banyak melakukan dosa. Menyedihkan orang tua. Saya tidak tahu lagi mau kemana arah hidup saya dan apa tujuan hidup saya. Saya hanya bergadang malam bersama dengan teman-teman. Menjadi remaja yang tidak punya masa depan. Tapi saat-saat seperti itu, saudara, Tuhan tidak membiarkan saya. Saat kepala sekolah mengusir saya, saat orang tua tidak lagi mau tahu apa yang terjadi pada saya, karena mereka putus asa dengan remaja yang tidak bisa dididik itu. Saudara, Tuhanlah yang mencari saya.
Jauh sebelum saya mengenal beliau, beliau mengenal saya. Karena beliaulah yang merajut saya di kandungan ibu saya. Singkat cerita saudara, Tuhan membawa saya ke sebuah gereja yang saya tidak kenal. Dan saya belum pernah masuk ke gereja. Dari kecil tidak sekolah minggu, tidak pernah kebaktian remaja. Saya terdorong untuk masuk ke gereja. Dan dari sanalah saya dilahirkan kembali. Tuhan menebus anaknya yang dibuang oleh orang. Saudara, saya cepret perbuatan Tuhan itu di dalam kamera ingatan saya. Lalu saya masukkan ke album foto kenangan saya. Lalu saya tulis, Tuhan engkau baik, sungguh baik, engkau mengasihi saya. Saudara, saya sekolah lagi kelas 1 SMA. Itu saya percaya saudara karena Tuhan mendorong saya untuk sekolah lagi. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana nasib saya. Saudara, sampai akhirnya saya boleh kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri. Dan lulus dari sana dan bekerja 8 tahun. Saya cepret lagi dengan kamera imajinasi saya, saudara. Dan saya masukkan ke album foto kenangan. Lalu saya tulis, Tuhan engkau baik, sungguh-sungguh baik bagiku. Saudara-saudara, sampai satu hari Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Saya meninggalkan pekerjaan saya. Saya berangkat ke Malang, saudara, bersama dengan keluarga saya. Dengan 2 anak hidup 4 tahun di kota Malang. Tanpa satu sponsor pun, Tuhan mencukupi kami. Saudara-saudara, saya jepret lagi kasih Allah itu dengan kamera imajinasi saya. Saya masukkan ke foto album kenangan saya. Lalu saya tulis lagi, engkau baik Tuhan, sungguh-sungguh baik. Engkau mengasihi saya. Saudara, satu kali saya kembali ke Alma Mater, STT Seminari Alkitab Asia Tenggara, karena diminta menjadi dosen di sana. Kemudian mereka menyekolahkan saya, saudara, ke Amerika. Saya sekolah di Calvin Theological Seminary. Oh, saudara, saya belajar di sana selama 4 tahun. STT saat telah mengirimkan saya beasiswa yang begitu luar biasa besarnya. Kalau saya hitung-hitung bisa 6-7 kali gaji daripada rekan-rekan saya di kota Malang. Saya kadang-kadang menerima duit itu terasa tidak enak sekali. 6-7 kali lipat lebih besar, saudara. Karena biaya di Amerika begitu mahalnya. Tapi tahukah saudara, uang itu pas-pasan sekali. Terkadang kami harus hidup irit sekali. Dan itu belum tentu cukup. Tidak ada jalan lain. Saya tidak mau melapor pada sekolah saya. Saya ingin mendapat pekerjaan untuk menambah apa yang kurang itu. Saudara, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya melamar di kampus untuk mendapatkan pekerjaan. Yang saya pilih, saudara, pekerjaan itu adalah menjadi penjaga library. Enak menjaga di perpustakaan, saudara. Ruangnya dingin atau ruangnya pakai heater juga anget di musim dingin. Kemudian cuma ngejepret-jepret buku dan gajinya per jam cukup besar, saudara. Tapi lama saya menunggu-nunggu, saya tidak mendapat lowongan pekerjaan itu, saudara. Pada akhirnya saya diterima bekerja di kampus. Sebagai apa, saudara? Sebagai cleaning service. Saya bekerja sehari 4 jam, saudara. Untuk membersihkan seluruh toilet kampus yang begitu banyak. Dan membersihkan karpet-karpet di sekolah dengan vacuum cleaning. Termasuk kantor-kantor dosen sekalian. Saudara, untung saja anak-anak dan istri saya membantu saya setiap malam. Kerja 4 jam, kalau keroyokan menjadi 1 jam. Ini foto yang tersisa, saudara. Ini foto diambil oleh seorang teman yang pas sengaja dia membawa kamera. Lalu mendekati saya dan memotonya ketika kami sedang kerja. Satu-satunya yang tersisa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya melihat foto album kenangan ini, saya masukkan ke album saya. Lalu saya menjepretnya, saudara, dan saya menulis. Apa yang saya tulis? Engkau baik Tuhan, sungguh-sungguh baik. Engkau mengasihi saya. Saudara, bagaimana saya lupa perbuatan Tuhan ini? Bagi saya ini bukan satu penghinaan Tuhan, tapi justru menunjukkan kasih setia Tuhan. Dia membuat jalan-jalan yang tak terselami oleh pikiran saya, tapi dia tetap baik. Cara menolongnya sukar untuk diterka dan diselami, tapi dia tetap baik. Tiba saat mendesak, dia mengulurkan tangannya menolong kami. Saudara-saudara, pengalaman ini menumbuhkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan iman saya tidak akan goyah di tengah-tengah keadaan apapun. Saudara, pada akhirnya saya juga heran dengan perbuatan Tuhan.
Dia memakai saya untuk menjadi hamba Tuhan yang memberikan kontribusi yang besar kepada para hamba Tuhan di dalam meningkatkan kualitas khotbah mereka. Ada banyak seminar-seminar yang saya adakan untuk memimpin para hamba Tuhan belajar berkhotbah. Ini bukan berarti saya berkhotbah dengan luar biasa baiknya, saudara. Tidak. Tetapi inilah pendidikan yang Tuhan beri ketika saya ada di Amerika. Inilah bidang yang saya betul-betul sukai, sehingga saya bisa berbagi banyak kepada teman-teman yang ada di ladang, yang ada di gereja-gereja. Saya tidak pernah berpikir apa-apa untuk menjadi hamba Tuhan seperti apa. Tapi Tuhan telah membuat saya untuk berkontribusi pada rekan-rekanku. Ketika saya melihat hal ini, saya ingin menangis, saudara-saudara. Mengapa Tuhan memakai saya? Saya jepret dengan kamera imajinasi saya. Lalu saya masukkan album foto kenangan. Saya tulis di bawahnya, Engkau baik Tuhan, sungguh-sungguh baik. Engkau mengasihi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, foto album kenangan ini membuat saya begitu kokohnya di dalam Tuhan. Kepercayaan saya tidak hilang kepada Tuhan di dalam kesulitan seperti apapun. Saudara, pada waktu persoalan hidup yang berat dan beruntun datang dalam hidup kita, kebanyakan kita akan cenderung terpaku pada persoalan-persoalan tersebut. Kita tidak mendapatkan solusinya. Kita cenderung menyalahkan Tuhan, Allah kita. Kita kecewa kepadanya. Kita meragukan kasih-Nya. Saudara, kita lupa bahwa Ia adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Lihatlah kembali album foto kenangan saudara bersama dengan Allah. Masihkah saudara kurang percaya kepada Dia dan tidak bisa mempercayakan hidup saudara kepada Dia? Sekaranglah saudara tiba waktunya. Saudara membuka kembali album foto kenangan itu, agar kepercayaan saudara bangkit dan iman saudara tumbuh, lalu pengharapan saudara bernyala-nyala. Engkau akan menjadi orang yang selalu tangguh di dalam banyak persoalan, karena tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Allah Yesus Kristus yang telah mati bagimu dan bagiku, Allah yang bangkit dari kuburnya, Allah yang tidak dikuasai oleh maut. Saudara-saudara, pada akhirnya saya akan membacakan satu ayat, 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, ayat yang luar biasa ini. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka saudara, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, kata Paulus. Apa maksudnya perkataan Paulus ini? Apa artinya? Bila semua pengharapan kita menjadi kenyataan dan di dalam Kristus kita mendapat semuanya di dalam dunia ini. Hanya di dalam dunia ini, hanya di dalam dunia ini saja. Maka kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Mengapa paling malang, saudara? Sebab kita hanya mendapat semua harapan kita di dunia ini. Apa yang kita inginkan di dunia ini. Setelah itu, kita sama seperti manusia lainnya. Kematian akan datang kepada kita. Lalu semua yang kita dapatkan lenyap, bukan? Dan apa yang kita harapkan pada waktu kita memasuki kekekalan dan berdiri di hadapan Tuhan Hakim yang adil itu, apa yang kita harapkan? Saudara, berarti kematian menghentikan semua pencapaian kita, saudara. Termasuk prestasi kita, kekayaan kita, umur kita, termasuk harapan kita, berhenti saat kematian itu datang pada kita. Kalau demikian, sebenarnya musuh kita yang terbesar adalah kematian itu sendiri, bukan? Bukan penderitaan, bukan kekurangan, bukan persoalan, saudara. Tetapi musuh yang terbesar adalah kematian. Dia adalah pemenang terakhir yang akan menghabiskan seluruh kekayaan kita, seluruh daya kita, seluruh apa yang kita miliki, termasuk hidup kita. Lalu apa artinya kita mempunyai Kristus yang hanya punya pengaruh dalam hidup kita di dunia ini saja, tetapi tidak mempunyai pengaruh setelah kematian? Saudara, justru disinilah letak keunggulan iman Kristen dari yang lain. Kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus pada waktu Dia bangkit dari kematiannya. Sehingga Alkitab berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian telah dikalahkan oleh Yesus.
Ketika dia bangkit, itu adalah harapan baru bagi kita. Bahwa satu kali kematian boleh datang pada kita, tapi Yesus akan membangkitkan kita. Akan memberikan tubuh yang mulia. Akan membuat kita dalam satu status tidak lagi bisa jatuh di dalam dosa. Karena kematian itu akan menghantar kita pulang ke rumah Bapa di surga. Saat itulah kematian hanyalah merupakan satu pintu. Kita bertemu dengan Tuhan, pemilik kita, yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk engkau dan saya. Saudara, itu berarti bahwa iman Kristen itu tidak hanya terbatas pada kehidupan di dalam dunia ini saja, tapi menembus sampai kekekalan. Dia menjamin itu karena Yesus hidup dan telah mengalahkan maut. Saudara, jangan gentar dalam hidup ini. Kita mempunyai Allah yang bangkit. Bangkit pada hari Minggu di mana kita berbaktian hari ini. Oleh karena itu, saudara, jangan takut, jangan gentar. Teruslah mempunyai iman yang membuat pengharapan itu menyala di dalam Kristus Yesus. Ada hari esok. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi Engkau berfirman kepada kami, membangkitkan harapan kami. Harapan yang muncul dari iman. Iman yang muncul dari pengenalan kami akan Tuhan. Namun iman itu juga bertumbuh ketika kami mempercayakan pengetahuan kami akan Tuhan. Kami mempercayakannya. Kami mempercayai Tuhan untuk memimpin kehidupan kami sesuai dengan pengenalan kami akan Tuhan. Bapak, pimpinlah hidup kami. Jangan biarkan jemaat-Mu satu pun menyerah dan menjadi takut akan hari depan. Karena hari depan ada bersama dengan Engkau dan dipegang oleh Engkau. Allah kami, Gembala kami, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan juga firman yang telah disampaikan boleh menolong kehidupan kita dan menguatkan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Allah sepanjang abad dan zaman kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana bunyinya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ada Kuasa. Hadirlah kini Tuhan, layakkan kami Tuhan, datang menyembah, merayakan kemenangan. Ada kuasa di dalam darahnya, Anak domba Allah. Ada kemenangan lewat salibnya, ada kuasa Yesus berkuasa.
kuasa. Oh, 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 Tuhan, penyembah yang setia, kami percaya Tuhan, karya salib-Mu memberikan kemenangan. Ada kuasa di dalam darahnya. Anak domba Allah, ada kemenangan lewat salibnya. Ada kuasa, Yesus berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Yesus berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa di dalam darahnya. Anak domba Allah, ada kemenangan lewat salibnya. Ada kuasa, Yesus berkuasa. Oh, ada kuasa di kebangkitannya. Kemenangannya, kemenanganku. Ada kuasa di dalam namanya. Nama Yesus satu-satunya berkuasa, berkuasa. Haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas kebangkitan Kristus yang telah menjadi sumber pengharapan untuk kita manusia yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan melalui persembahan ini biarlah Tuhan berkenan, tolonglah setiap pengurus majelis yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh tersalurkan menurut apa yang Tuhan tetapkan melalui persembahan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami hidup, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di bumi ini untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk pandemi yang ada di sekitar kami Tuhan, tolonglah dengan kuasa-Mu, biarlah karya-Mu nyata dalam bumi kami tercinta ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pendistribusian vaksin, biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan lancar, dan setiap masyarakat Indonesia boleh menikmati vaksin ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, dan ajarkanlah setiap kami untuk menanti jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran dan kesetiaan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur di ibadah kita diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun gereja kita. Atas pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan, gereja kita Betani, GKT Betani, boleh bertambah 1 tahun dan saat ini berusia 40 tahun. Untuk merayakan bersama-sama, kita akan mengundang Pendeta Budiono Jung sebagai gembala sidang untuk mewakili hamba Tuhan, dan untuk mewakili majelis, saya undang untuk Bapak Kurniawan Robert maju ke depan.
kita akan bersama-sama memasuki prosesi pemotongan kue. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pendeta Budiono Jung melakukannya. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama menyaksikan pemotongan kue hari ulang tahun gereja kita yang ke-40, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita tentunya tidak habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati, menyertai gereja kita sampai pada hari ini memasuki usia yang ke-40 tahun. Dan selain kita bersyukur, tentunya mari kita mengisinya dengan satu semangat yang lebih lagi untuk terus mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya melalui kehadiran GKT Betani Jakarta sungguh-sungguh banyak jiwa yang boleh diselamatkan oleh Tuhan, yang boleh mengalami akan hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terlebih daripada itu, kita sendiri biarlah terus bertumbuh menjadi jemaat-jemaat ya, umat tebusan Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang terus bertumbuh menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah sungguh-sungguh kita berdoa, kita boleh sungguh terus bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin giat bersama-sama kita melayani Tuhan. Dan kita akan memotong akan kue ini. Sebelum kita masuk di dalam doa, saya mewakili tim hamba Tuhan dan juga Bapak Kurniawan Robert mewakili akan jemaat Tuhan sekalian. Kita akan potong roti ini bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa, Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami tidak habis-habisnya bersyukur kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan terhadap gerejamu di tempat ini. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami kembali boleh belajar bersyukur, mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu GKT Betani Jakarta ini Tuhan, sehingga memasuki usia yang ke-40 tahun. Bukan usia yang muda, dan kami tetap terus bersandar kepadamu supaya di dalam keberadaan GKT Betani Jakarta ini dalam usianya yang ke-40 tahun, kami biarlah lebih lagi ditambahkan semangat kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin terus bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang terus memberitakan Injil dan memuridkan orang lain, yang menjadi murid Kristus yang bertumbuh untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami serahkan gerejamu GKT Betani Jakarta ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk seluruh majelis dan pengurus, para aktivis dan seluruh jemaat Tuhan GKT Betani Jakarta. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan selalu menyertai akan gereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun GKT Betani Jakarta. Semoga dengan bertambahnya usia dapat menjadikan setiap jemaat GKT menjadi lebih dewasa dalam pengenalan akan Kristus, bertambah teguh di dalam iman dan lebih cinta Tuhan. Maju terus jemaat GKT. Shalom jemaat sekalian. Puji syukur pada Tuhan yang tak berkenan memberkati gereja kita, yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-40. Kita tahu semua ini semata-mata anugerah Tuhan. Dan biarlah kita membalas anugerah Tuhan ini dengan terus sehati sepikir mengembangkan pelayanan gereja kita, baik melalui waktu kita, dana kita, tenaga kita, pikiran kita,
demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan dan Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan terus menolong gereja kita bertumbuh pada kualitas maupun kuantitas dan menjadi berkat di sesama, sehingga nama Tuhan kita semakin dipemuliakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun GKT Betani Jakarta. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Selamat ulang tahun kepada GKT Betani. Waktu demikian cepat. Ternyata sekarang kita merayakan ulang tahun yang ke-40. Semoga setelah pandemi ini setiap kita lebih boleh bersama-sama untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi GKT Betani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur karena hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun gereja kita. Tidak terasa sudah ke-40 tahun. Dan ini semua bisa terjadi, sekali lagi biarlah kita mengingat ini semua adalah kebaikan Tuhan. Sebagaimana dengan tema kita tahun ini yang kita ambil dari firman Tuhan, yaitu Mazmur 34 ayat yang ke-9 yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Maka kepada seluruh sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan untuk GKT Betani selamat berulang tahun yang ke-40. Dan dengan mengingat kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih setia Tuhan sampai pada hari ini, biarlah kita boleh semakin menjadi jemaat Tuhan yang terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan sukacita kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu berdoa agar GKT Betani tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan pimpin langkahmu, GKT Betani, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKT Betani. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk kembali Pendeta Budiono dan juga Bapak Kurniawan Robert. Kristus bangkit, Kristus bangkit, haleluya. Nyanyikan haleluya, Dia telah bangkit. Angkat suaramu, nyanyikan haleluya.
sekarang Dia bangkit dari kubur. Kubur telah kosong, batu telah tergulung, kegelapan sirna, Dia semakin nyata. Kita jumpa Dia di saat susah, harapan kekal Dia beri, takut takut. Nyanyikan haleluya, Dia telah bangkit. Angkat suaramu nyanyi haleluya. Kristus bangkit, Dia bangkit, sungguh bangkit. Kristus bangkit, Kristus bangkit, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Tritunggal yang memberkati akan hidup kita. Mari kita arahkan hati kita kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, tetapi yang pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, yang hidup dan yang menang dan selalu menang. Damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.